warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada kami Divisi Keagamaan untuk menyampaikan evaluasi program kerja triwulan yang kedua, yaitu dari bulan April sampai bulan Juni 2021. Sebelumnya, Ulun Maulita Permatasari mewakili kawan-kawan mohon maaf karena semuanya tidak bisa berhadir karena ada kesibukan, ada yang persiapan sidang dan lain-lain. Jadi anggota kami itu ada bertujuh, ada Rizkia Rahmatunisa, ketuanya itu Maulida, terus ada Muhammad Yopi Hendrawan, Aida Aprina, dan Eka Nurliana. Baik, untuk program kerja yang sudah terlaksana itu ada 4 program kerja. Yang pertama Gema Baiman, yang kedua Mari Belajar atau Mabar, yang ketiga PHBI yang di dalamnya itu ada pesantren Ramadan dan paket Ramadan, kemudian yang keempat ada tebar nasi atau terasi. Nah, untuk program kerja yang pertama yang sudah terlaksana, jadi untuk hasil dari kegiatan ini sudah terlaksana sebanyak 2 kali secara offline ya, yaitu di tanggal 17 April dan tanggal 29 Mei. Kemudian yang bulan Juni insya Allah Sabtu ini. Terus hasilnya itu musola dan masjid yang menjadi sasaran menjadi bersih. Nah, kemudian juga bertambahnya perlengkapan ibadah dan peralatan kebersihan di masing-masing musola atau masjid. Lalu terjalinnya silaturahmi antara relawan pemuda Bakti Banua dengan organisasi luar dan masyarakat. Itu untuk hasil dari kegiatan Gema Baiman ini. Nah, lalu untuk pihak pelaksananya yaitu ada tim manajemen, ada relawan pemuda Bakti Banua, lalu terkhusus di divisi keagamaan dan juga ormawa atau organisasi di luar Muda Banua. Nah, memasuki pada kendala, untuk kendalanya sendiri yaitu waktu berangkat yang kadang molor. Nah, karena kita menunggu pihak kolaborasi juga. Nah, lalu beberapa pihak kolaborasi saat proses membersihkan itu kadang membersihkannya itu sebentar-sebentar, sisanya ada yang bersantai-santai begitu terlihatnya. Mungkin itu untuk kendalanya yang sudah kami catat di sini. Bisa ditambahkan nanti ya kalau yang lain juga ada. Nah, lalu dokumentasi oke sudah ada. Nah, itu untuk kendala hasil dari program kerja Gema Baiman. Nah, lalu memasuki pada program kerja Mabar, Mari Belajar. Nah, ini untuk hasil kegiatannya itu sudah terlaksana 2 kali secara online ya, itu di tanggal 20 Mei dan di tanggal 10 Juni, hari Kamis malam Jumat. Nah, jadi kemudian hasilnya itu tentunya meningkatkan intak, iman dan takwa, dan juga terjalinnya silaturahmi antara relawan pemuda Bakti Banua dan ormawa dan komunitas di luar. Ini kita ada pihak kolaborasi. Nah, lalu memasuki pada kendala. Nah, kendalanya itu yang pertama diantaranya ada kendala di sertifikat. Nah, jadi sertifikat secara individu ini sampai saat ini belum ada. Kemudian untuk tema ini terkadang bingung menentukannya. Terus tuh untuk kolaborasi, nah terkadang susah untuk mencarinya sehingga mungkin perlu bantuan dari humas juga. Nah, lalu ada saran untuk penambahan PJ dan terkadang juga kurang koordinasi gitu saat-saat tertentu. Dokumentasi oke, dan memasuki pada rangkaian PHBI. Nah, yang ketiga nih ya, jadi PHBI itu ada pesantren Ramadan, ada paket Ramadan atau paket berkah itu. Nah, untuk pesantren Ramadan ini kemarin terlaksananya di Sungai Salahilir. Nah, jadi untuk hasil kegiatan itu terlaksana pada hari Senin sampai Selasa tanggal 3 sampai 4 Mei. Lalu kemudian untuk hasilnya itu meningkatkan iman, menambahkan keberkahan tentunya. Nah, karena dilaksanakan di bulan puasa ya, seperti ada kegiatan berbuka puasa, sahur bersama, serta ada lomba-lomba. Dan juga menjalin silaturahmi lagi kepada masyarakat. Nah, kemudian memasuki pada kendalanya ini yang pertama susah sinyal di sana. Nah, lalu akses jalan yang susah. Nah, kemudian juga hanya orang-orang terbatas yang bisa ikut. Terus juga konsep acara lumayan banyak perubahan. Nah, karena menyesuaikan dengan kondisi di sana. Oke. Nah, kemudian lanjut ke paket Ramadan atau paket
jadi kalau kegiatan bagi-bagi paket berkah paket Ramadan ini tuh terlaksana 2 kali secara offline, itu di hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 8 Mei dan juga Senin tanggal 10 Mei. Lalu untuk kendalanya, nah kendalanya itu mungkin pertama pada saat yang dini hari itu, nah pada wilayah tertentu itu agak sulit menemukan sasaran kita seperti petugas sapu jalanan dan penarik beca yang menjadi sasaran paket berkah ini. Nah lalu beberapa kendaraan ya, kalau kita pakai kendaraan itu ada yang tidak mampu membawa banyak paket sekaligus. Nah mungkin seperti itu. Oke, kita beralih ke program kerja tebar nasi atau terasi. Nah ini sasarannya kemarin kita kunjungan ke panti asuhan. Nah di panti asuhan itu kita kemarin ada donasi juga ya, dari luar maupun dari kita relawan gitu. Nah untuk acaranya kemarin terlaksana di hari Sabtu tanggal 8 Mei. Nah kegiatannya itu ada buka puasa bersama dan juga ada lomba-lomba. Kemarin panti asuhannya di daerah Jalan Pangeran gitu ya, Panti Asuhan Putri Muawanah. Oke, mungkin untuk kendalanya yang lebih terlihat itu adalah waktu yang sempat molor ya, karena kan dari panitia kita juga ada yang jauh gitu datangnya, mungkin itu yang lebih kendalanya. Lalu kita memasuki pada rencana program kerja divisi keagamaan di triwulan ketiga, yaitu artinya bulan Juli sampai September. Nah, jadi untuk rencana berikutnya itu yang pertama tentunya proker Gema Iman yang udah rutinitas itu insya Allah dilaksanakan lagi tanggal Juni ini, itu sudah masuk ya Juni. Nah ke Juli ya, berarti Juli itu di akhir tanggal 31 Juli, tanggal 28 Agustus dan 25 September nanti. Nah lalu untuk Mari Belajar itu ada di tanggal 1 Juli, 15 Juli, 29 Juli, 12 Agustus, 26 Agustus, 9 September, 23 September. Kan rencananya biasanya mabar ini 2 kali ya dalam sebulan gitu. Terus untuk terasi, nah tebar nasi ini bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali. Konsepnya itu sebenarnya pada hari Jumat berkah. Nah itu bisa berbarengan dengan kegiatan Gema Iman, lebih kondisional sih sifatnya. Itu untuk terasi. Nah lalu berikutnya, nah ada juga PHBI ya. PHBI itu memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah itu jatuhnya di tanggal 20 Juli atau di minggu ketiga bulan Juli. Lalu ada PHBI lagi Tahun Baru Islam. Nah Tahun Baru Islam itu kalau tepatnya tanggal 10 Agustus. Nah bisa juga di minggu kedua bulan Agustus, sekitaran bulan Agustus. Nah lalu terakhir, nah ini program kerja yang baru ya dari divisi keagamaan, yaitu Hari Solidaritas Hijab Internasional atau yang dikenal dengan Hisab-In. Nah jadi ini adalah kegiatannya sifatnya event dan tanggalnya itu 4 September atau bisa juga di minggu ke-1 bulan September. Nah untuk tujuan program ini yang pertama itu untuk membiasakan berbagi kepada sesama dan lebih peduli ya kepada sesama, khususnya sesama akhwat gitu ya. Jadi kita mensyiarkan gerakan nutup aurat begitu. Nah untuk sasarannya ini bisa dari relawan atau juga masyarakat umum. Kemudian tempat kegiatannya itu bisa di lingkungan Hasnur atau kondisional lah, kita mungkin lihat lagi nanti, tinjau lagi. Nah lalu untuk tanggal pelaksanaan ya tanggal 4 September itu tanggal tepatnya ya, atau sekitar minggu ke-1 lah di bulan September. Nah acara ini juga bisa tentunya collab dengan organisasi ya, terutama yang keagamaan ya gitu, organisasi lainnya, tapi kalau di luar juga ada yang tertarik boleh. Nah terus untuk deskripsinya ya, karena ini masih baru, jadi deskripsinya ini kita lihat keadaan apakah memungkinkan untuk offline atau online. Nah misalnya online itu kami mengkonsepkannya ada kajian kemuslimahan ya, khususnya itu tentang isu-isu menutup aurat lah. Nah terus itu nanti mungkin ya yang mana nanti hasil dari kajian itu bisa kita jadikan bahan buat atau jadi challenge mungkin buat yang pesertanya itu tadi, nanti dinilai gitu yang mana yang bisa dapat giveaway berupa
misalnya apa nih, hijab atau gamis. Nah tapi untuk sumbernya ini kami itu kepikirannya ada juga yang berdonasi gitu. Jadi kita itu lebih siapa nih yang mau berdonasi atau menyumbangkan yang masih layak gitulah, untuk kita gerak apa nih, untuk acara atau event kita Hisapin ini untuk Hari Solidaritas Hijab Internasional ini. Jadi buat sasarannya itu yang memerlukan lah, yang kiranya mungkin hijabnya belum syar'i gitu ya. Jadi ya bisa sekalian apa sih, sosialisasi itu kan. Baru itu sih konsepnya. Nah terus kalau offline ya kajiannya offline tatap muka gitu kan kalau memungkinkan. Nah itu kita ada bagi-bagi juga. Nah sebelumnya itu ada gambaran sih ya, kalau ngelihat organisasi lain di luar itu misalnya kayak di UKMM dulu ya, di ULM itu kan ada. Jadi mereka itu biasanya buka open donasi gitu, misalnya rentangnya bisa 2 minggu atau berapa lah waktunya yang cukup untuk mengumpulkan itu. Nah nanti mereka itu biasanya bagi-bagi di sekitar lingkungan kampus gitu kan, kalau mungkin dulu sebelum pandemi. Nah kalau sekarang mungkin kita sesuaikan bagaimana cocoknya gitu, bagaimana baiknya agar tujuannya tadi tercapai untuk kita mensyiarkan gerakan menutup aurat tadi. Nah mungkin itu ya, itu cukup dulu pemaparan dari Ulun untuk tanggapan dari kakak-kakak dari tim digital maupun kawan-kawan. Selanjutnya kita silakan kembalikan kepada Pak Husin. Terima kasih. Oke, makasih, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak untuk laporan kerja divisi keagamaan di triwulan 2 itu alhamdulillah terlaksana semua ya. Alhamdulillah. Terlaksana semua untuk 4 program utama yang ada. Yang pertama Gemaba Iman, yang kedua Mabar dalam program kajian remaja ya. Tapi kalau tidak salah di bulan Juni triwulan 2 ini juga sudah terlaksana ngopi ya. Tapi belum masuk. Ngopi itu programnya SDM. Oh, masuk di SDM, padahal masuk di kajian remaja. Nanti masukkan aja di lebih mendominasi keagamaan, ya, lebih mendominasi keagamaan. Meskipun kolab dengan SDM ya. Kemudian pesantren Ramadan sama tebang nasi. Oke. Hal yang perlu diperbaiki itu di 2 program. Yang pertama itu Gemaba Iman ya, untuk teknis survei. Nah untuk teknis survei, karena saat ini kita kalau wilayah terdekat dengan Kesekretariatan Muda Banua, wilayah Handil Bakti, kemudian ke arah sana Mandastana, Jijangkit, udah merata lah wilayah itu kita jangkau kayak gitu. Saat ini kan ke wilayah arah Kapuas ya, Anjir Muara, Anjir Pasang kayak gitu. 2 kali pelaksanaan kan ini udah di Anjir nih. Pertama sudah di Anjir, kemudian yang kedua juga di Anjir, supaya stok kita itu memenuhi. Di setiap kali pelaksanaan itu sekitar 5 tempat ibadah, masjid atau musola. Sebaiknya nanti tim keagamaan yang berkolaborasi dengan tim humas dalam survei itu menghubungi pihak desa kayak gitu, sehingga misalnya kita surveinya di desa Anjir Muara Kota, nah, atau desa Anjir Muara Kota Tengah, atau desa Anjir Serapat Muara kayak gitu. Kita temuin dulu pihak desanya, tanyakan, Pak, di desa ini ada berapa tempat ibadah kayak gitu. Oh ada 8, oh ada 4. Jika ada 8 otomatis diambil 3, diambil 5, sisanya bisa sebagai stok untuk berikutnya kayak gitu. Berarti perlu tambah 2 untuk desa yang lainnya, sehingga tidak ada tempat ibadah yang kelewatan ya, sehingga kita tuh bisa menjangkau secara menyeluruh tempat-tempat ibadah pada setiap wilayahnya kayak gitu, karena kita dapat informasinya dari kepala desanya langsung. Biasa kan kita palingan cari yang referensi di internet, lihat di Google Map ya, lalu didatangin kayak gitu, atau ya kita menuju tempat ibadah berdasarkan
pengamatan kita yang kita temuin atau yang kita ketahui kayak gitu. Tapi kalau kita udah tahu awal dari aparat nur desanya sekalian minta izin, kan lebih nyaman. Beliau lebih tahu di mana posisinya, mungkin lebih memprioritaskan yang mana yang lebih dulu untuk dieksekusi kayak gitu. Nah, sehingga kita tuh terurut kayak gitu kan. Kalau di kecamatan A itu ada 15 desa, mungkin desa 1 dulu, kemudian desa kedua, desa ketiga, sehingga pada wilayah itu saja kita bisa untuk beberapa kali kegiatan kayak gitu. Ya, kalau memang mau diselingin bulan ini Anjir Muara, bulan depan Anjir Pasar kayak gitu. Bisa juga supaya setiap bulannya itu di kecamatan yang berbeda kayak gitu ya. Bahkan kalau kita masih di kecamatan Alalak pun kayaknya masih bisa tuh ditelusuri kayak gitu. Pasti ada tempat ibadah yang belum kayak gitu, yang belum terjangkau, yang kelewatan. Itu Gema Baiman. Kemudian PJ itu kalau bisa ditunjuk di awal. PJ ditunjuk di awal. Biasanya kan PJ kita tunjuk di saat hari kegiatannya ya, sehingga mereka kadang-kadang bingung juga, tidak terinformasikan lebih awal. Seandainya kita tunjuk di awal, mereka mungkin lebih siap ya, lebih siap hal apa saja yang perlu disiapkan kayak gitu kan. Nah, nanti komunikasinya ke Kak Hilda ya, ke Kak Hilda. Karena untuk program Gema Baiman dihandle oleh Kak Hilda ya. Itu untuk PJ, sehingga nanti PJ ini mendapat briefing dari Kak Hilda. Kak Ana juga terkait persiapan segala macam. Mungkin tim survei juga menginformasikan detail hasil survei, sehingga nanti kebutuhan itu menyesuaikan ya. Kebutuhan menyesuaikan, musola ini lebih kecil, mungkin dari sisi perlengkapan bagaimana cukupnya. Ini masjid besar banget kayak gitu kan, berarti tidak sama antara kebutuhan perlengkapan untuk masjid dengan musola. Otomatis masjid lebih banyak, jumlah sapunya lebih daripada musola, jumlah orangnya juga lebih dari musola, kemudian jumlah bahan kebersihan habis pakainya juga lebih kayak gitu lah. Dan PJ diharapkan memeriksa apa yang dibawanya. Kemudian untuk mabar dan ngopi, sertifikat individu ya. Sertifikat individu tolong follow up ya, berarti nanti ke Kak Hilda ya, jangan sampai jangan sampai berlarut-larut kayak gitu. Nanti akan jadi bumerang bagi kita ya. Tidak enak dengan mereka yang sudah memang mengikuti sesuai dengan batasannya. Udah 5 kali ngikut, mana nih Kak sertifikat kami katanya. Kan nggak enak kita dengan pihak kolaborasi. Pasti udah ada lah. Apa itu? Sertifikat. Sudah ada. Kalau mabar sudah. Mabar sudah ya. Mabar. Yang 5 kali itu, yang individu. Yang 5 kali itu. Mabar juga 5 kali untuk individunya. Ya. Kalau yang ini sudah. Mungkin nanti bisa direkapitulasi beserta dengan kontak WA-nya dan emailnya, biar kita kirimkan sertifikat. Itu sertifikat ya untuk peserta, kecuali yang untuk kolaborasi cetak. Itu yang kolaborasi cetak. Iya, dan itu tiap acara dapat. Tapi kalau memang sesuai dengan ketentuan, mereka itu mendelegasikan 15 orang kayak gitu. Harus ketentuannya. Iya, tapi kalau tidak tercapai, yang kolaborasi tidak mendapatkan sertifikat kolaborasinya kayak gitu ya. Nanti cek kita di mana, cross check kita ada di presensi. Gitu. Mereka berasal dari OKP Ormawa apa, sehingga nanti kita yang confirm. Ketika mereka memang klaim, kok kami nggak dapat kayak gitu kan, kita cross check, ternyata tidak sesuai ketentuan kayak gitu ya. Dan untuk kolaborasi itu harus confirm
ke panitia pelaksana jika mereka mengikuti lagi sesi selanjutnya. Karena kita tuh punya kolam, ya kolamnya itu grup kayak gitu. Ketika kita share di grup itu kan mereka otomatis ikut lagi acara selanjutnya. Iya, kok logo kami nggak ada kayak gitu tuh sering tuh ada yang yang komplain juga ke kakak. Oh kamu konfirmasi nggak bahwa untuk acara yang ini kolaborasi lagi kayak gitu. Oh harus ini kah? Kayak kita kan opennya tiap acara. Nah kayak gitu. Nah itu perlu tuh ya, perlu panlak juga konfirmasi. Kemudian panitia pelaksana juga open kolaborasi itu mengajaknya ke yang sudah pernah kolaborasi sama yang new kayak gitu ya. Kemudian waktu posting ini berkaitan dengan Kak Ana juga, bahwa kita itu kan untuk ngopi sama mabar itu seling waktunya per setengah bulan sekali. Nah jadi waktu 1 minggu pertama itu untuk dipersiapkan untuk menjalin kerjasama kolaborasi dengan OKP Ormawa dalam 1 minggu itu juga untuk persiapan desain ya, sehingga di minggu kedua kita punya rentang waktu untuk promosi keluar kayak gitu, karena kita udah ada kerjasama media partner dengan aplikasi Sejuta Cita sama Leaders Hub Kalimantan Selatan, itu ada MOU-nya kayak gitu ya, sehingga dari sisi kolaborasi pun merasakan kepuasan karena kita nggak mepet ya, nggak mepet untuk promosi di wadahnya mereka kayak gitu. Nanti kalau cuma tersisa waktu 2 hari 3 hari, kemudian mereka merasa tidak maksimal dari followers mereka yang mengikuti kajian, kan ibaratnya nggak enak juga. Kita 1 minggu itu waktu yang lumayan cukup bagus kayak gitu, bahwa publikasi kita itu beredar di sosial media ya. Rasanya cukup kan kalau 1 minggu itu untuk Jadi jalin kolaborasi. Pian tuh misalnya lo ngopi, misalnya mabar, lo habis mabar nih, berarti paling jeda stumat benar, habis itu sudah ngajak kolaborasi. Soalnya lo misalnya menunggu konfirmasi berapa hari, imbah tuh belum lagi logo yang balem lah, inilah kena bekajal lah di sisa-sisa terakhir, menit terakhir. Makanya semalam tuh pas hari Rabu diubah jadi Selasa. Itu pun juga yang menggawikan desainnya kan kita kada bisa juga maksa-maksa harus cepat gini kayak gitu. Jadi mungkin setelah itu berarti memang kada lawas habis kegiatan mabarnya langsung pian 4K lagi gitu. Jadi langsung konfirmasi sama yang sudah pernah ikut. Iya. Kalau yang sudah pernah mungkin bisa dikaitkan pian hendak ikut lagi kah yang berikutnya kayak gitu. Gini, kita kan program ngopi sama mabar ini merupakan program yang teragendakan dan terencanakan. Kita udah ada slot tanggal-tanggalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu udah bisa dilempar ke pihak kolab kayak gitu. Ketika kita ngajak pelaksanaan untuk yang minggu ini, yang 2 minggu yang akan datang, kita juga bisa infokan kegiatan kami ini berkelanjutan, nanti juga ada di tanggal sekian kayak gitu. Apakah masih mau berkolaborasi untuk kegiatan selanjutnya? Mau? Oh berarti langsung kami masukkan ke dalam list ya kayak gitu. Sama halnya kayak gini, tim muda Banua Merotet, mereka kan stok narasumber dulu, stok nanti diagendakan untuk penjadwalannya. Kita juga bisa stok pihak kolab kayak gitu, nanti tinggal dikonfirm kayak gitu. Ketika kita memang sudah tahu tanggal-tanggal pelaksanaannya ya. Sama Gema Baiman juga jadi kadang lo kakak harus mencetak lo. Nah kadang tuh masih ada yang hendak mengajal-ngajal, kadang di hari terakhir kayak tuh. Nah jadi mungkin sekarang kita tuh tegas aja kayak tuh, nah kalau sudah tutup kita tutup aja kayak tuh. Tentukan waktunya. Kayak ngopi semalam lo yang dari salam itu tetap mengajal 2 logo lo nya, padahal aku sudah ke Ibnu padahal itu. Jadi tetap aja aku masukkan, syukur dia masih mau merapisikan kayak gitu. Okay. Yang
misalnya kada kawa tuh nah Nah, udah kada kau aja kayak itu. Jangan pina iya kada pina iya kada. Udah ya, itu yang kajian remaja, mabar dan ngopi. Kalau pesantren Ramadan, oke. Tebar nasi. Nah, yang tebar nasi ini jujur untuk budget yang sifatnya spesifik merujuk untuk kebutuhan program tebar nasi itu nggak ada, kecuali memang kita ada swadaya donasi kayak gitu, atau kita nyempil dalam sebuah event kegiatan kayak gitu ya. Kemarin itu memang kita swadaya open donasi, kemudian hasil dari pemuda bicara itu ya memang dialokasikan untuk program sosial keagamaan pemuda bakti Banua ya. Sehingga tebar nasi tidak memungkinkan rutinitas tiap bulan ya. Semoga dalam per triwulan masih memungkinkan, jadi bisa kita opsionalkan kayak gitu. Semoga dalam satu triwulan itu ada gitu. Yang PHBI Idul Adha nanti nunggu info, insya Allah kita akan berkegiatan sebagaimana rutinan tiap tahunnya ya, biasanya kurban ya. Kemudian yang untuk TBI Tahun Baru Islam juga silahkan dipersiapkan untuk konsepnya. Semoga nanti bisa dilaksanakan di wilayah pendampingan ya, berupa lomba-lomba islami. Untuk TPA kan biasanya kita ngadakan tuh TPA Basingki. Bisa koordinasi sama divisi lomba. Iya, sama divisi lomba juga koordinasinya. Kemudian yang hisap-in tuh bagus ya. Kalau memang memungkinkan bisa di merger dengan, kalau online ya bisa di merger dengan salah satu kajian remaja, baik itu mabar atau ngopi, karena ini terkait perkara islami, terkait hijab kan bagusnya di ngopi ya, ngobrol perkara islami. Silahkan datangkan para muslimah sebagai pemateri kayak gitu kan. Nanti coba di ini kan yang giveaway tadi bagus tuh kayak gitu. Apalagi kalau kita bisa media partnernya memang yang brand muslimah kayak gitu ya, bagus. Kalau yang memang bisa dijadikan media partner ya atau sponsorship. Kemudian kalau memang offline tuh bagus juga ketika kita ada open donasi kerudung, iya nanti dibagikan ke orang-orang tua di wilayah pendampingan atau di mana bisa, sama kolaborasi tadi ya. Mungkin itu dari Kak Pajar, Kak Ana. Mungkin untuk masalah yang database saat ini Divisi Humas juga sudah menyiapkan. Untuk saat ini kita punya database 45 pihak yang pernah berkolaborasi. Nah, targetnya untuk triwulan ketiga ini terkumpul 80 berarti berapa tuh? 35 pihak collab yang baru. Harapannya seperti itu. Itu potensi lah. Potensi. Ya, jadi kita melebarkan sayap-sayap, nggak hanya yang saat ini, mungkin ke Pulau Jawa juga, karena kan sifatnya online juga. Lebih enak online, lebih nyaman kita. Iya. Ketika ada teman-teman memang misalnya tim kita ini misalnya anggota BEM ya, tergabung dalam BEM Seka, BEM Kalimantan, kemudian tergabung dalam BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Itu padahal peluang buat mereka bangun channel, bangun jaringan kayak gitu. Ketika kita melaksanakan program yang seperti ini, ya udah hubungin, tawarin kayak gitu, sehingga terjalin tuh silaturahmi. Bahkan bisa jadi nanti ketika mereka ngadakan kegiatan juga, kita bisa kayak gitu mengikuti kegiatan mereka. Coba Bismillah aja, itu peluang kayak gitu bagi kita untuk menjalin relasi ya, pertemanan segala macam. Sampai terkumpul banyak dalam satu acara itu ada batasnya masalah collab nggak ada dalam misalnya satu collab satu kegiatan ngopi
40 collab, satu collab 15 orang, Swipe aja. 600 orang. Iya, swipe aja kan Kak Fajar ininya, desain flyernya. Iya. Jangan bingung meletakkan di mana logo pihak kolaborasi kayak gitu. Dan kalau untuk zoomnya sendiri kita sampai 1000 juga ada. 1000 juga ada kayak gitu ya. Zoomnya minjamnya ke Hafek. Iya, insya Allah terfasilitasi aja. Ya, itu dari Kak Ana ada apa? Kalau dari aku kemarin tuh Rahmatunisa ada buka dengan aku ini sedikit agak kesusahan kalau ngantar sertifikat kolaborasi secara offline. Nah jadi karena KM misalnya kada antar ketumpuk biarnya imbah tuh misalnya ulun menentukan titik kumpul gus ya ini kada kawa hari itu juga Bisa jadi dibantu divisi humas ya. Sertifikat bisa, ke humas bisa. jadi semalam tuh pakai sertifikat Sertifikat. Kada masalah sih, lebih hemat di sisi kitanya. Iya, soalnya kalau kita cetak pun kita Kalau cuma kada kertas keantar. aja, iya, nggak apa-apa. Sertifikat aja. sertifikat aja sudah disepakati Solusinya kayak gitu sertifikat. aja. Iya, solusinya sertifikat aja kalau ada kendala kayak gitu. Lanjut nih. Dah, ada lagi? Sudah. Cukup ya? Atau dari divisi keagamaan ada yang ditanyakan, Maulita? Mungkin untuk memastikan aja berarti tadi untuk di Mabar dan Mopi kalau untuk pihak kolaborasinya itu per pertemuan dapat. Maksudnya Iya. itu bukan yang individu, Iya. tapi dengan ketentuan 15 15 kali. orang. 15, iya. Oh, iya. 15 delegasi Berarti selektif kalau kurang 15 nggak dapat ya? nggak berarti? dapat. Tapi Iya. biasanya ketika mau ngajak collab itu berapa minimalnya? Minimal orangnya. Iya. Kada ada berketentuan rasanya sebelumnya ya mau kita. Sampaikan, Belum ada sampaikan. Ya. berketentuan. Kalau di awal memang kakak sampaikan tuh, yang awal-awal banyak yang klaim kayak gitu, kak kami kada dapat sertifikat kah kayak gitu. Kami lihat kayak gitu kan, rekapitulasi feedback, rekapitulasi presensi kayak gitu, memang tidak memenuhi. Oke. Tapi bisa pernah kita toleran 10. 10 dapat, tapi sampaikan 15 biar orang komitmennya ada gitu. Soalnya ketika dia pajang logo, eksistensinya pun terangkat, apalagi tampil di aplikasi Sejuta Cipta, Leaders Hub Kalimantan Selatan, itu kan media gitu. Eksistensinya terangkat. Mungkin masukan dari kakak, salah satu inovatif dalam meningkatkan eksistensi kan kita kan pulsa itu untuk 5 pertanyaan terbaik lah 20.000 satu orangnya. Mungkin kalau pertanyaan jadi 3 aja, 3 penanya terbaik, 2-nya itu konsepnya kayak gini, dia ngefoto upload di Instastory, Iya. Sharing hasil itu kayak kajiannya gimana, tadi. Iya, selama bisa. proses berlangsung apa ilmu yang didapat. Betul. Tag- Resume Ya, semua di tag ke publish. @muda Banua, nanti setelah tanya jawab selesai baru kita umumkan 2 orang yang tadi. Iya, Iya. yang terbaik. Kalau untuk hadiahnya apa itu kan berarti? Sama Oh, sama. pulsa 20.000 ya mungkin. Semua Banyak kayaknya ya Iya. kalau untuk itu, atau kita ganti aja 3 orang tapi pulsa berapa kayak gitu ya, Ya, 2 orang aja pulsa 50 misalnya, enggak tapi nggak ada lagi jadinya yang dapat pulsa. sampai 5 orang budget nggak lagi. budgetnya berapa? Budgetnya 100. pulang. Iya, budgetnya pulang. Budget juga. Budget pulang. Oh, iya, tadi Boleh kalau dibicarakan nanti. Apa nantilah dibicarakan. Bicarakan Iya, sesuaikan. kita sesuaikan. Nah, ya terus tuh kayak untuk pihak kolaborasi kan ngirim logo tuh. Berarti sebaiknya logo tuh misalnya nih selesai mabar lo konfirmasi lagi nih, sudah konfirmasinya ikut-ikut. Berarti kita beli rentang waktu seminggu kah kayak itu kak? Misalnya kita ngumpulkan pihak kolaborasi dulu, habis itu setelahnya kan desain logo sama seminggu lagi. Jadi untuk logo itu rencananya kita sama divisi humas membuat sebuah database. Itu kan saat ini ada 45 pihak collab dan itu langsung di-linkkan di spreadsheet. Ini kan kasusnya sama setiap kali kegiatan, dari Himatai Polihasnur, dari Ikut BEM Polihasnur ikut terus. Ikut Tapi terus. logonya tuh hapus Ngirim guys. ulang. Minta lagi. Kan itu kan dari pihak collab, munyaknya ini mau minta terus. Iya. Sama juga aku ke desain gitu juga. Iya. Jadi sekarang aku ke Jadi Google Drive. mungkin nanti koordinasi juga sama tim desain, logo yang ada tuh langsung aja upload di Instagram Iya. Google Drive. Mereka udah seharusnya juga punya database-nya kayak gitu kan. Database logo-logo. Database Ya, database logo-logo. logo-logo. Kemudian
ke tim desain itu minta desain tanpa logo dulu untuk mengajak kayak gitu kan. Jadi kita punya bahan untuk mengajak kami menawarkan acara ini nih, share kayak gitu. Jika Buhan Pian hendak kolaborasi, nanti akan ditambahkan logonya di sini kayak gitu aja. Berarti bisa aja misalnya H-5 misalnya atau H-3 itu kalau untuk yang ada logo-logonya tadi, kalau yang untuk apa sih yang masih belum ada logo-logo itu bisa lebih dulu disebar kayak gitu. Iya. H-5 deh mungkin lebih H-5 aman malah. ya. Apanya H-5? Ya kolaborasi, konfirmasinya lewat. Hari pertama sampai hari kelima bisa bikin, Kita menghimbau. Nah, ya hari pertama sampai hari ke-6 lah. Hari pertama sampai hari ke-6 kan ada 14 hari tuh. 14 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 waktu untuk mengimbau mencari kolaborasi. Hari ke-7 fiksasi desain, sehingga hari ke-8 sampai hari ke-14 adalah persebaran. Ya sudah publikasi kayak gitu kan, udah apply di sosial media, termasuk yang di Leaders Hub Kalimantan Selatan sama di Sejuta Cipta kayak gitu. Itu lebih ini. Habis itu lo kan rajin tuh kalau ngirim logo lo mbah timbay di grup sudah hai lo biasanya kayak itu lo. Nah sedangkan kalau aku ke desain aku harus mengupload itu ke Google Drive dan menjadikannya satu folder. Padahal aku tuh sudah memberikan link itu di deskripsi grup. Misalnya kayak ngopi, padahal sudah ada link Google Drive-nya tuh di situ, tapi kada dimasukkan. atau belum dimasukkan ke situ. Atau nanti ada PJ khusus untuk memperhatikan itu, kayak gitu aja. PJ khusus aja. Satu orang kah Satu jikanya? orang. Aku rancak tulan kia pang. Untuk tim kayak Pak, aktif aja ke semuanya atau ada yang Enggak aktif aja Kang, kayak cuma ini karena banyak yang semester 8 gitu Iya. kayak jadi itu Kang kendalanya paling kayak kadang kompat rapat. Tapi kalau online biasanya kalau ada ini kalau yang Aida Aprina tuh gimana? Anak mundurkan diri ya? Aida Aprina bagaimana kalau di pendampingan wilayah dia memang Mundurkan. mengundurkan diri. Tapi Sudah datang kalau di lagi. KGS enggak ada di tuh. fisika agama. Tapi dia dapat bagian kerja apa kayak gitu. Oh kalau kerja di bagian PHBI sama yang hisap ini Kak, yang tadi program terakhir. Tapi perasaan untuk pembagian divisi keagamaan bagus tuh. Ya, masing-masing ada PJ-nya. Masing-masing ada yang di handle-nya. Iya. Ya, cukup. Ini cukup Kak. Belum. Silakan Terima kasih ditutup. banyak Kak. Ya, oke. Selanjutnya kita lanjut